Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya, Achilles Joker yang akan kembali mereview beberapa saham yang sudah saya rekomendasi sebelumnya. Dan saya akan mereview sesuai dengan bagaimana perkembangan saham yang sudah saya ulas. Ada beberapa saham yang saya pilih karena mengalami kenaikan yang cukup dan memiliki akumulasi yang cukup juga oleh beberapa bandar. Mari kita simak bersama. Sebelum saya melanjutkan ulasan saya, terima kasih atas dukungan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Sobat Joker untuk saya meneruskan mengulas saham yang menarik dan sudah berpotensi untuk kita koleksi. Baik, langsung saja kita akan lihat saham apa saja yang akan saya share. Sebelumnya saya pastikan teman-teman follow lini Stockbit saya di Achilles Joker atau Anchor Joker di stockbit.com. Dan jangan lupa subscribe di channel YouTube Achilles Joker yang pastinya akan memberikan saham-saham terbaru, ulasan-ulasan terbaru terkait potensial saham yang akan memberikan kita profit. Pertama kita membahas komposit dulu sekilas bagaimana komposit hari ini. Komposit hari ini sedikit membentuk base dan menyentuh area tailnya untuk kedua kalinya di area 6064 sampai 6047. Hari ini juga belum jelas ekor atas bawah cukup panjang dan memiliki body yang kecil. Dan saya pikir ini sudah konfirmasi untuk apa? Sudah konfirmasi untuk swing trade pada composite. Kita lihat apakah sentimen EMA cross 20 dan 50 ini menjadi sentimen bagus juga untuk secara teknikal pada saham-saham lain. Secara volume saya pastikan juga transaksinya cukup tipis, 8 sampai 9 triliun hari ini. Ya, bukan tidak mungkin masih ada keraguan pada dampak COVID dan isu-isu terkait kebijakan lockdown dan PSBB ketat kembali di ibu kota kita, Jakarta. Baik, langsung saja yang pertama yang saya akan bahas ada saham BMRI. Saham ini sudah mendekati area crossing EMA 20 dan EMA 50. Saya akan notice cross EMA 20 dan EMA 50 cross. Artinya di sini sudah dimulai segmen akumulasi dari beberapa bandar. Kalau kita lihat sesuai ulasan saham saya di saham blue chip terkait perbankan finance itu ada BTPS, BMRI, BBNI, BBCA, dan BRI. BMRI ini masuk pada area entry sekarang, di mana entry-nya di 6.275. Ini area akumulasi, stop loss-nya itu di area 6150. Tetapi jika teman-teman ingin membentuk area support, itu juga boleh di area 6125 sampai 6025, itu kita bisa akan kembali dengan cicil. Tapi saran saya akumulasilah di area kuning ini di 6275. Taking profitnya ada di 640 dan 6675, dan taking profit terjauh itu optimalnya di 7350. Ini salah satu saham swing trade taking profit optimal. Oke, ini swing trade taking profit optimal di 6275 sebagai area entry kita untuk akumulasi. Selanjutnya ada saham PNMF, panen finansial, yang saya pikir juga hampir membentuk EMA 20 dan EMA 50 golden cross.
potensial untuk swing trade akan terjadi di sini dan sudah break di area EMA 50. Jika besok tutup di EMA 50 di atas candle, di atas garis candlenya di atas, saya akan entry untuk saham panen finansial dengan area profitnya itu di 218 dan 236. Risk rewardnya bisa kita lihat jika tutup di 200, stop lossnya di bawah 193. Taking profit optimalnya di 236. Risk and rewardnya 4 ya, masih cukup adil ya untuk kita jaga aset dan juga mendapatkan profit yang pasti. Secara pola juga kita lihat polanya sempat break dan sekarang sudah mulai arah pembalikan. Secara tren boleh kita lihat sebentar apakah dia sudah break. Ya, dia sudah break downtrendnya ini pertanda bagus juga untuk saham PNLF dan udah kita bisa masukkan watchlist sahamnya. Lihat dia sudah break. PNLF sudah bisa kita masukkan watchlist. Swing trade terbaru. Karena saham panin ini salah satunya PNLF belum saya ulas ya. Dan panen yang lainnya ada PANS, ada PNBS juga. Tapi yang lebih interaksi sepertinya ada PNLF. Swing trade PNLF terbaru. Oke. Area stop loss-nya di 191 ya. Area stop loss-nya di 191. Kita bisa entry jika break 200. Ya, ini stop loss. Stop loss. Dan ini area entry. Oke, sekian dulu untuk PNLF yang sudah bisa kita masukkan watchlist kita. Selanjutnya, saham yang saya review ada Gudang Garam yang 2 hari ini mengalami gejolak yang cukup bagus. Ya, sekarang sudah break area demand-nya, di mana kita sudah akum di sini, dan sekarang break secara bullish. Ya, kita lihat volumenya. Ya, volume hari ini cukup kuat dan ditandai akan terjadinya golden cross EMA 20 dan EMA 50 sebagai petanda swing trade yang cukup baik. Kalau kita lihat secara pola panjang, dia akan mungkin tertahan di area 37.650. Ya, di 37.600. Nah, ini ada area tertahan yang ada kemungkinan di sini ada supply cukup kuat. Di area kecil ini, ya, kita lihat apakah dia mampu menembus area supply-nya saham Gudang Garam. Secara pembahasan emiten rokok sebelumnya, saya sudah menyarankan akumulasilah di area 33.825 sampai 30.280. Tentang 1.000 poin kita sudah bisa akum di sini dan ternyata break dengan volume kuat dan sekarang sudah fase akumulasi. Kalau kita lihat secara akumulasi dari tanggal 18 nih, Gudang Garam, kita lihat siapa jadi pemegang terkuat untuk saham Gudang Garam 18 Mei. Mei sampai hari ini sudah terjadi distribusi sebanyak 47,6 miliar. Dan kita lihat komposisi terbesar dimiliki di YU di 34.333 rupiah, ada ES, ada CG, ada ZP, dan SI. Dan paling besar porsinya itu di YU. YU ada di 34.300. 34.300 berarti di atas. Oke, di sini ya. 34.300 di sini. Iya. Kita akan atur 34.300 ya. 300.
buat garisnya warna biru sebagai pembeda. Ini adalah area bandar YU yang paling besar memiliki akumulasi di saham gudang garam. Dan sekarang dia sudah floating profit, ya cukup kuat. Dan pertandanya bullish ini ketika terjadinya swing. Ya, ini sudah break swing ya rupanya ya. Oh iya. Di sini udah break swing. Punya teman-teman, sobat joker, di sini ada swing kecil yang sudah dipatahkan pada 15 Juni dan sekarang masih volumenya mengikuti saja di 16 Juni. Secara osilator sudah memang konfirmasi arahnya sudah trend bullish. Di mana area TP-nya mungkin area TP-nya ada di sini pertama di area 36.400 dan TP kedua itu kemungkinan di 37.025. Ini merupakan area TP. Hati-hati untuk teman-teman yang belum punya barang gudang garam, jangan sampai HK, biarkan saham ini menunjukkan jati dirinya. Bagaimana saudaranya? Ada HMSP. HMSP cenderung masih turun karena pasca pembagian dividen, namun sekarang berada di area demand-nya, dan area kuning merupakan area akumulasi seperti saya sering gambarkan. Jadi saya sudah rekam pertama kali, belilah jika break 1.300. Pasca dividen dia dibawa turun dulu dan sekarang berada pada area demand, bukan tidak mungkin akan menyusul saudaranya yang terkenal yaitu gudang garam. Selanjutnya kita lihat dari properti yang sudah cukup menarik menurut saya. Ada SMRA, di mana SMRA memiliki tren masih bearish. Ini bukan tidak mungkin polanya akan sedemikian rupa. Ya, baru akan ngebreak di sini dengan volume yang kuat. Secara swing low-nya kita lihat apakah sudah masuk area demand. Ya, sudah menyentuh area demand di 840 ya. Area demand-nya di 840, terkonfirmasi sudah membentuk base. Sekarang sudah rally ya. Kemungkinan besar jika break area 890, bukan tidak mungkin akan menuju area 940 ya. Sebagai area taking profit ya sell on strength. Stop loss-nya jika teman-teman akum di area 845 sampai 835, bisa stop loss di bawah sini di area 850 untuk stop loss-nya. Selanjutnya setelah saham SMRA itu ada saham Indi. Saham mining yang sudah bisa kita lirik karena sentimen batubara yang cukup kuat. Ini sudah cukup menarik menurut saya karena dia tidak jadi membentuk pola head and shoulder, dipatahkan di area demand kecilnya di sini. Dia bertahan, kemudian naik, lalu dia ingin meritis namun tidak sampai, dan sekarang sudah naik lagi akibat sentimen harga batubara. Secara osilator sudah masuk area area akumulasi dan hampir menyentuh titik jenuh membeli. Hati-hati untuk saham ini, namun jika kita sudah koleksi, ya kita sudah bisa take in profit di area 1550 sampai 1530 sebagai area supply-nya. Berikut untuk saham Indi, dan hampir membentuk pola Golden Cross EMA20 dan EMA50. Cukup cantik jika terjadi Golden Cross. Biasanya
pola swing trade yang saya kasihkan kepada Sobat Joker, swing trade EMA 20 dan EMA 50 memberikan profit yang cukup kuat dan cukup banyak juga. Selanjutnya saya akan mereview saham kayu yang merespon 2 hari ini, ya hampir sama dengan terkim polanya, dan sekarang sudah terkonfirmasi untuk beli. Hati-hati pada area 9375 sampai 9200, ini merupakan area supply terkuat. Area supply, karena di mana area supply ini sering disentuh dan tidak berhasil di break dengan kuat. Mengapa tidak berhasil di break dengan kuat? Di sini ada contoh pertama. Di sini ada contoh kedua. Hati-hati untuk saham tapi jika teman-teman dapat di area ini, ya sudah bisa sell on strength di area 9200 dengan memperhatikan komposisi. Jika terjadi akumulasi besar besoknya hingga hari Jumat, kemungkinan besar akan menembus area supply terkuatnya dan menuju area supply lanjutannya di sini, di area 10.225 sampai 10.100. Ya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang mengikuti ulasan saya di saham semen kayu dan INTP SMGR. Saya juga ada membahas terkim sebentar waktu itu, dan saya sudah membentuk polanya. Area akumulasi kecilnya di area kuning di 9.575 dan di area 9.050 sampai 8.100. Saya rekom beli jika break area 9225 di area 9225 udah bisa beli, dan sekarang sudah break dengan volume yang cukup kuat. Area taking profit optimalnya itu di atas di 15.975 dengan stop loss-nya di 8.775. Tetapi secara pola di sini ada supply menengah yang bisa jadi pantauan kita, apakah akan bebas dipantul di area 11.650 sampai 11.375. Median supply di sini ada beberapa pantulan di sini, hati-hati karena di sini terjadi pantulan cukup karena sudah diakumulasi panjang dan tidak berhasil break, makanya dibawa turun. Maka saya bilang hati-hati untuk saham penting. Opsinya ada bisa sell on strength untuk saham terking. Semoga saja teman-teman yang mengikuti ulasan saham sebelumnya di saham semen kayu, ada INTP SMGR dan terking gain capping, ya saya pastikan sudah turun beberapa persen ya. Lalu selanjutnya itu ada MPGF yang hari ini cukup menarik dan sudah cukup menarik menurut saya. Dia mantul di area test supply-nya dari area 160 sampai 154 dan low-nya sekarang 155, tidak tercapai memang MPGF di 155 154, tapi tercapai di area supply-nya di 160 dan sekarang ditutup di 179, sudah plus 19 poin. Tapi hati-hati, secara osilator ini sudah menentukan area jenuh beli dan sudah merekomendasi untuk jual. Hati-hati untuk Sobat Joker, dan ini merupakan proyek pertama saya Beggar bersama grup diskusi Telegram Sobat Joker Trader.
Dan saya pastikan teman-teman di MPGF sudah saya himbau bagaimana cara-cara untuk kita ambil barang dan average down ketika sahamnya rugi, ketika nyangkut ambilnya di atas ya. Karena kemarin sempat arah. Sekian dulu atas review beberapa saham yang sudah kita ulas bersama 2 minggu lalu dan 1 minggu yang lalu. Bagi teman-teman yang tertarik kepada ulasan saham saya, boleh like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, dan bisa juga bergabung di grup diskusi saya di grup Telegram Sobat Joker Trader yang terdapat di link deskripsi video ini, dan bisa follow juga lini masa stock saya di Hector Joker atau Astros Joker yang link deskripsinya juga ada di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.